Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dari kelas 12 akuntansi 3. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul mengatasi hambatan belajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam keadaan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang cara mengatasi hambatan belajar. Hadirin yang saya hormati, belajar sangatlah penting, akan tetapi seringkali kita menghadapi hambatan dalam belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar tersebut dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang memerlukan perhatian khusus, keuletan, keteguhan, ketekunan, kerajinan, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, agar berhasil guna maka dilaksanakan dengan baik dan berdisiplin tinggi. Disiplin merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembelajaran, dan hal ini harus dilakukan dengan semua warga yang terlibat dalam sebuah lembaga yang melakukan proses pendidikan. Harapan yang tak pernah sirna dan selalu dituntut oleh guru adalah bagaimana bahan pelajaran itu yang merupakan masalah yang cukup rumit dirasakan oleh guru, di mana anak mempunyai kepribadian yang beraneka ragam. Ciri khas individu merupakan keunikannya. Faktor internal meliputi faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor psikologilah yang paling memberikan dampak atau pengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Faktor psikologis yang memberikan pengaruh besar terhadap cara belajar kita sebagai siswa. Faktor-faktor itu meliputi intelijensi atau kecakapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Pertama, intelijensi salah satunya berkaitan dengan kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru. Meskipun intelijensi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan seseorang, tetapi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Kedua, perhatian yang tidak fokus mengakibatkan proses belajar jadi terhambat. Tantangan bagi siswa adalah tetap memfokuskan perhatian, dan tantangan bagi pengajar adalah berusaha selalu menarik perhatian agar konsentrasi kita tetap fokus. Ketiga, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa akan dilakukan dengan perasaan senang, terbuka, dan terus-menerus. Hal ini berbeda dengan perhatian. Kalau perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti perasaan senang, sedangkan minat akan dilakukan secara terus-menerus dengan penuh kesenangan. Misalnya, seorang anak yang mempunyai minat bermain sepak bola, dia akan dengan senang hati melakukan latihan atau bermain sepak bola tanpa merasa terbebani. Bahkan dia akan bersedia meluangkan seluruh waktunya untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan teknik bermain bola. Keempat, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Jika bahan belajar yang dipelajarinya sesuai dengan bakatnya, hasil belajarnya pun akan lebih baik. Para guru sangat penting untuk mengetahui bakat siswanya sehingga dapat memfasilitasi siswa dengan
yang sesuai bakatnya. Kelima, motif atau motivasi erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Motif menjadi daya penggerak untuk berbuat sehingga tujuannya dapat tercapai. Keenam, kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang sehingga dia siap melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, tangan dengan jari-jarinya sudah siap untuk menulis, membuat prakarya, dan sebagainya. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. Oleh karena itu, proses belajar dilakukan secara berjenjang dari SD, SMP, SMA, hingga seterusnya, disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Ketujuh, kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesiapan itu timbul dari di dalam diri seseorang. Kesiapan berkaitan dengan kematangan karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Hadirin yang saya hormati, berkaitan dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa rintangan yang mungkin dihadapi pembelajar. Yang pertama, tidak merasakan adanya manfaat pribadi. Yang kedua, takut gagal atau terkena aib sosial. Yang ketiga, takut akan perubahan dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat, benci pada topik pembelajaran. Yang kelima, dipaksa hadir. Yang keenam, punya masalah dan gangguan pribadi. Yang ketujuh, merasa aku sudah tahu yang begini. Dan yang kedelapan, merasa sangat dosa. Kita dapat mengatasi rintangan tersebut dengan memahami kemampuan, minat, motivasi, dan kesiapan kita dalam menghadapi proses belajar. Kita membutuhkan motivasi dan dukungan yang kuat dari orang tua, para guru, dan lingkungan bergaul. Menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan ini akan menghasilkan kemampuan belajar yang semakin meningkat setiap waktu. Kita harus yakin bahwa kita akan menjadi pembelajar yang hebat. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.